Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Febriani A. Nomor induk mahasiswa 19.16035. Saya adalah mahasiswi program studi Tadris Matematika di Institut Agama Islam Negeri Parepare. Jadi, video ini merupakan tugas akhir dari pembelajaran geometri analitik bidang. Nah, dalam video ini saya akan mencoba untuk memaparkan mengenai salah satu bagian dari irisan kerucut, yaitu hiperbola. Jadi, langsung saja kita ke sub pembahasan yang pertama, yaitu hiperbola sebagai irisan kerucut. Hiperbola dikatakan sebagai bagian dari irisan kerucut karena dia dibentuk akibat adanya irisan bidang yang posisinya tegak lurus dengan selimut kerucut, sehingga suatu hiperbola memiliki dua bagian simetris yang disebut cabang, atau biasa kita katakan dengan kurva yang cekung ke atas dan juga kurva yang cekung ke bawah. Nah, dapat kita perhatikan bersama melalui gambar di sebelah kanan bahwa bidang yang berwarna hitam merupakan irisan bidang di mana posisinya tegak lurus dengan selimut kerucut, sehingga membentuk suatu hiperbola. Definisi hiperbola dan unsur-unsurnya. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai pengertian hiperbola. Jadi, hiperbola adalah kumpulan semua titik di mana selisih jaraknya terhadap dua titik fokus selalu sama. Jadi, dapat kita maknai bahwa jarak antara titik P terhadap kedua titik fokus F1 dan F2 pada gambar pertama sama dengan selisih jarak antara titik P terhadap kedua titik fokus F1 dan F2 pada gambar kedua. Jadi, selisih jaraknya itu selalu sama dimanapun titik P itu berada. Kemudian, terdapat dua jenis hiperbola. Yang pertama itu hiperbola jenis standar dan yang kedua adalah hiperbola jenis tak standar, di mana masing-masing jenis hiperbola tersebut terdiri dari hiperbola horizontal dan juga vertikal, di mana dapat kita perhatikan pada gambar yang merupakan hiperbola horizontal adalah hiperbola yang pada kurva berwarna hijau, sedangkan hiperbola vertikal merupakan hiperbola dengan kurva berwarna merah. Selanjutnya adalah mengenai definisi hiperbola dan unsur-unsurnya. Jadi yang pertama adalah hiperbola standar jenis horizontal. Nah, unsur yang pertama yaitu mengenai koordinat titik puncaknya yang berada di A1 dan A2. Karena kita ketahui bahwa jarak antara titik pusat dan titik puncak adalah A, sehingga koordinat titik di A1 adalah A,0 dan A2 min A,0. Nah, selanjutnya yang menjadi sumbu utama pada hiperbola ini adalah sumbu X dan sumbu sekawannya adalah sumbu Y. Dan titik fokus yang berada di F1 dan F2. Karena kita ketahui bahwa jarak antar titik pusat dan kedua titik fokus atau antara titik F1 dan F2 adalah C, sehingga F1 berada di koordinat C,0 dan F2 min C,0. Karena kita ketahui posisi C lebih besar dari A, maka kita peroleh C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Selanjutnya persamaan garis asimtot, di mana garis asimtot ini merupakan garis yang posisinya menyinggung dari kurva hiperbola dengan persamaan Y sama dengan B per AX dan Y sama dengan min B per AX. Selanjutnya nilai eksentritas.
di mana eksentritas ini didefinisikan sebagai perbandingan jarak dua titik fokus dan panjang sumbu nyatanya, di mana persamaannya ialah eksentritas sama dengan C per A. Nah, yang terakhir adalah panjang latus rektum, di mana memiliki persamaan nilai mutlak 2B kuadrat per A. Yang menjadi latus rektum pada gambar ini adalah titik-titik berwarna merah yang menghubungkan AB dan CD. Selanjutnya unsur-unsur pada hiperbola standar jenis vertikal. Yang pertama itu koordinat titik puncaknya dapat kita perhatikan berada di B1 dan B2, di mana memiliki koordinat 0,B dan 0,-B. Selanjutnya sumbu utamanya berada di sumbu Y dan sumbu sakawannya berada pada sumbu X. Selanjutnya titik fokusnya itu di F1 dan F2. Selanjutnya persamaan garis asimtot dirumuskan dengan Y sama dengan B per AX dan Y sama dengan min B per AX. Selanjutnya juga ada nilai eksentritas dengan C per B dan panjang latus rektum 2A kuadrat per B. Selanjutnya unsur-unsur pada hiperbola tak standar. Yang pertama itu pada hiperbola horizontal. Jadi koordinat titik puncaknya berada di A1 dengan koordinat A ditambah P, Q dan A2 min A tambah P, Q. Jadi yang menjadi pembeda pada hiperbola standar dan tak standar itu, pada hiperbola tak standar terjadi perubahan titik pusat sejauh P, Q. Jadi mengenai sumbu utama, titik fokus, persamaan garis asimtot, dan juga nilai eksentritas dan panjang latus rektum dapat diperhatikan di tampilan slide. Selanjutnya, unsur-unsur pada hiperbola tak standar jenis vertikal. Nah, selanjutnya unsur-unsur pada hiperbola tak standar jenis vertikal. Jadi koordinat titik puncaknya berada di B1 dengan titik P, B tambah Q dan B2 di P, min B tambah Q. Yang menjadi sumbu utamanya adalah X sama dengan P dan sumbu sekawan adalah Y sama dengan Q. Nah, titik fokusnya itu berada di F1 dengan P, C tambah Q dan F2 dengan P, C dikurang Q. Jadi persamaan garis asimtot, nilai eksentrisitas, dan panjang latus rektum dapat diperhatikan di tampilan slide. Nah, sub pembahasan yang ketiga adalah persamaan pada hiperbola. Jadi yang pertama kita bahas ialah persamaan hiperbola standar, di mana persamaan hiperbola horizontal dengan pusat O di 0,0. Nah, dengan melihat dari definisi dari hiperbola yang menggaris besar bahwa selisih jarak terhadap kedua titik selalu sama, maka definisi dari gambar di samping adalah PF2 dikurang PF1 sama dengan 2A. Nah, dengan menggunakan rumus jarak antar dua titik pada bidang yang kemudian disubstitusikan ke definisi hiperbola hingga diselesaikan dan menghasilkan X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan 1. Karena kita ketahui bahwa nilai dari C kuadrat dikurang A kuadrat sama dengan B kuadrat, maka dihasilkanlah persamaan hiperbola horizontal dengan pusat di O pada titik 0,0, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Jadi yang menjadi pembeda pada persamaan hiperbola vertikal dan horizontal pada hiperbola standar ialah ketika di persamaan hiperbola jenis horizontal, negatif berpihak pada sumbu Y, sedangkan di persamaan vertikal negatif berpihak pada sumbu X. Selanjutnya persamaan hiperbola tak standar. Yang pertama yaitu persamaan hiperbola horizontal yang berpusat di P, Q. Nah,
kita menggunakan cara yang sama dengan pembahasan sebelumnya, yaitu menggunakan rumus jarak antar dua titik pada bidang yang kemudian disubstitusikan ke dalam definisi hiperbola, sehingga kita selesaikan dan menghasilkan min B kuadrat dikali X kurang P kuadrat ditambah A kuadrat dikali Y kurang Q kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan A kuadrat dikali min B kuadrat sehingga menghasilkan X kurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, sehingga persamaan tersebut menjadi persamaan hiperbola horizontal yang berpusat di P, Q. Selanjutnya persamaan hiperbola tak standar yang kedua, yaitu persamaan hiperbola vertikal yang berpusat di P, Q. Nah, sama dengan cara sebelumnya bahwa kita menggunakan rumus jarak antar dua titik pada bidang yang kemudian disubstitusikan ke dalam definisi hiperbola sehingga menghasilkan A kuadrat dikali X kurang P kuadrat ditambah min B kuadrat dikali Y kurang Q kuadrat sama dengan A kuadrat dikali min B kuadrat. Kemudian kedua ruas dibagi dengan A kuadrat dikali min B kuadrat sehingga menghasilkan min X kurang P kuadrat per A kuadrat ditambah Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Maka itulah persamaan dari hiperbola vertikal yang berpusat di P, Q. Selanjutnya kita ke pembahasan yaitu kedudukan titik terhadap hiperbola. Nah, ada 3 kemungkinan kedudukan titik terhadap hiperbola. Yang pertama bisa diperhatikan di tipe 1 bahwa titik berada di dalam kurva hiperbola. Selanjutnya pada tipe kedua ialah kedudukan titik yang berada pada kurva hiperbola, dan tipe yang ketiga adalah kedudukan titik yang berada di luar kurva hiperbola. Nah, kita ke tipe yang pertama, yaitu kedudukan titik yang berada di dalam kurva hiperbola. Nah, untuk mengetahui bahwa titik tersebut berada di dalam kurva hiperbola, maka kita dapat melihat nilai dari persamaan hiperbola yang diberikan. Nah, apabila persamaan hiperbola tersebut bernilai lebih besar dari 1, maka titik tersebut terletak di dalam kurva hiperbola. Nah, selanjutnya tipe yang kedua adalah titik terletak pada kurva hiperbola. Nah, apabila persamaan dari hiperbola bernilai sama dengan 1, maka titik tersebut berada pada kurva hiperbola. Dan tipe yang ketiga adalah titik yang berada di luar kurva hiperbola. Kondisi ini terbentuk ketika persamaan dari suatu hiperbola bernilai lebih kecil dari 1. Selanjutnya, kedudukan garis terhadap hiperbola. Sama dengan kedudukan titik terhadap hiperbola, kedudukan garis ini juga memiliki 3 kondisi. Yang pertama atau tipe 1 merupakan garis yang tidak memotong hiperbola. Jadi bisa kita perhatikan posisinya, yaitu tidak sama sekali memotong atau menyentuh hiperbola. Kemudian kedudukan tipe kedua ialah garis yang memotong hiperbola di satu titik. Jadi bisa kita perhatikan garis tersebut memotong hiperbola di satu titik. Kemudian tipe yang ketiga adalah garis memotong hiperbola di 2 titik. Jadi itulah ilustrasi ketiga kedudukan garis terhadap hiperbola. Jadi kedudukan garis pada hiperbola ini kita tinjau melalui diskriminan dari suatu persamaan kuadrat, yang mana diskriminan tersebut merupakan hasil substitusi persamaan garis ke persamaan hiperbola.
Jadi dapat kita perhatikan operasi substitusi persamaan garis ke persamaan hiperbola dalam tabel yang ada di slide. Jadi dari hasil substitusi diperoleh nilai A yaitu B kuadrat dikurang A kuadrat dikali M kuadrat, dan nilai B yaitu 2A kuadrat dikali MC, dan nilai C itu sendiri yaitu A kuadrat dikali C kuadrat ditambah A kuadrat dikali B kuadrat. Kemudian yang kedua, tinjauan kedudukan garis yang memotong hiperbola di satu titik. Jadi suatu garis dinyatakan memotong hiperbola di satu titik apabila diskriminannya bernilai sama dengan 0. Kemudian kedudukan yang ketiga ialah kedudukan garis memotong hiperbola di dua titik. Kondisi ini dinyatakan apabila nilai diskriminannya bernilai lebih besar dari 0. Nah, selanjutnya persamaan garis singgung pada hiperbola. Jadi garis singgung pada hiperbola dapat digambarkan berupa kondisi di mana suatu garis memotong hiperbola pada suatu titik tertentu. Jadi kondisi ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu garis singgung hiperbola dengan gradien M, yang kedua garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik, dan yang ketiga adalah garis singgung hiperbola yang melalui titik di luar dari hiperbola itu sendiri. Jadi yang pertama ialah persamaan garis singgung hiperbola dengan gradien M. Jadi dapat kita lihat persamaannya yang tertera di dalam tabel berikut. Selanjutnya, persamaan garis singgung hiperbola yang melalui suatu titik. Juga dapat kita lihat persamaannya yang dipaparkan di dalam tabel. Next, persamaan garis singgung yang melalui titik di luar daripada hiperbola. Berikut adalah persamaan-persamaannya. Selanjutnya, telaah bab. Nah, yang pertama itu sketsalah kurva 25Y kuadrat dikurang 9X kuadrat ditambah 225 sama dengan 0. Jadi, kita hanya menginput persamaan yang diberikan ke dalam kolom input di dalam GeoGebra. Seperti pada gambar kiri, itu merupakan kondisi penginputan persamaan ke dalam GeoGebra, sehingga menghasilkan sketsa kurva seperti gambar berikut. Next, soal yang kedua ialah menentukan persamaan dari hiperbola. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita hanya perlu untuk menguraikan unsur-unsurnya terlebih dahulu, kemudian di input ke dalam persamaan hiperbola. Next. Kemudian contoh soal berikutnya ialah menentukan posisi titik 5,-4 terhadap hiperbola 9x kuadrat dikurang y kuadrat sama dengan 1. Nah, seperti pada pembahasan kedudukan titik terhadap hiperbola, nah kita akan mensubstitusi nilai titik ke dalam persamaan hiperbola untuk menentukan kedudukan titik tersebut, seperti pada pembahasan sebelumnya bahwa apabila persamaan dari hiperbola tersebut bernilai lebih besar dari 1, maka titik tersebut berada di dalam kurva hiperbola. Dan contoh soal yang terakhir ialah menentukan persamaan garis singgung dari suatu persamaan hiperbola yang tegak lurus dengan garis x kuadrat dikurang 2y ditambah 3. Jadi dalam menyelesaikan soal seperti ini, kita menentukan persamaan garis singgung yang akan digunakan. Jadi dalam kondisi ini kita menggunakan persamaan garis singgung yaitu y sama dengan mx plus minus akar a kuadrat dikali m kuadrat dikurang b kuadrat, di mana kita akan mendapatkan persamaan garis singgung yaitu y sama dengan min 2x ditambah 2 akar 55
dan Y sama dengan min 2X dikurang 2 dikali akar 55. Nah, itulah pemaparan materi dari saya mengenai hiperbola sebagai salah satu dari bagian irisan kerucut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.